Jumlah kasus penembakan yang melibatkan aparat kepolisian dan mengakibatkan jatuhnya korban dari masyarakat sipil maupun sesama anggota polisi sudah kesekian kalinya terjadi. Peristiwa paling akhir terjadi di areal migas milik Sarana Gas Trembul, Blora, Jawa Tengah, di mana seorang oknum anggota BRIMOB menembak mati dua rekannya dan kemudian bunuh diri dengan menembak kepalanya dengan senapan serbu. Ini menunjukkan bahwa senjata di tangan aparat selain untuk melindungi, bisa saja ini sekaligus bisa menjadi alat yang berbahaya bagi orang lain yang tidak berdosa. Berikut liputan mendalam kami. Berbagai kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian sudah kerap kali terjadi. Akibat letusan senjata aparat, sejumlah korban pun berjatuhan, baik dari kalangan masyarakat sipil maupun dari anggota kepolisian sendiri. Dalam bulan Oktober saja sudah ada 2 peristiwa penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi. 10 Oktober lalu menjadi malam yang mencekam di areal migas milik Sarana Gas Trembulu, Blora, Jawa Tengah. 3 personel BRIMOB ditemukan tewas, 1 diantaranya dalam kondisi mengenaskan dengan kepala tertembus peluru. Menurut sejumlah saksi, 2 anggota BRIMOB tewas ditembak rekannya sendiri, sementara pelaku penembakan kemudian tewas bunuh diri. Hingga saat ini Polda Jawa Tengah masih terus menyelidiki motif penembakan yang menewaskan 3 anggota BRIMOB ini. Dugaan sementara, insiden ini dipicu masalah pribadi. Sebelumnya pada awal Oktober lalu, 2 wanita pemandu lagu di sebuah tempat hiburan malam di Garut, Jawa Barat harus mengalami nasib naas. Keduanya mengalami luka parah akibat tertembak pistol milik seorang pengunjung yang merupakan anggota polisi. Penembakan ini bermula ketika korban Devi dan Siva sedang bekerja di salah satu ruangan di tempat karaoke. Menurut sejumlah saksi, sebelum terjadi insiden penembakan, oknum polisi berinisial S yang merupakan anggota Polres Garut sedang berjoget dengan pistol yang terpasang di pinggangnya. Diduga karena mabuk berat, pistol pun tiba-tiba meletus. Peluru kemudian menembus penyekat ruangan dan mengenai 2 wanita pemandu lagu yang sedang berada di ruangan sebelah. Sebutir peluru bersarang di paha sebelah kiri Devia, sementara Siva terkena serpian dari peluru yang nyaris mengenai matanya. Kedua pelaku pun dijerat hukuman pidana sekaligus sanksi dari internal kepolisian. 28 September 2017, 2 warga kota Tegal menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal di parkiran sebuah hotel ternama di kota Tegal. 1 korban tewas seketika di lokasi kejadian, sementara 1 korban lainnya terluka dan mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Pelaku yang merupakan seorang anggota polisi sempat buron beberapa hari setelah akhirnya ditangkap oleh Polres Tegal Kota. Sementara itu pada April lalu, gara-gara menerobos razia, anggota polisi Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menembaki 1 mobil sedan yang berisi 8 orang. Ternyata mobil itu berisi 1 keluarga yang berniat hendak pergi ke pernikahan, termasuk diantaranya seorang balita. Akibat penembakan ini seorang nenek tewas dan sejumlah penumpang lainnya luka-luka. Oknum polisi yang melakukan penembakan tersebut akhirnya diproses Divisi Propam Polda Sumatera Selatan. Psikolog forensik Reza Indragiri menilai faktor psikologis dan masalah internal para anggota kepolisian menjadi salah satu faktor begitu mudahnya aparat melepaskan tembakan. Tak hanya itu, sikap arogansi dari oknum polisi pun cukup kuat, memicu penyalahgunaan senjata yang hampir setiap hari menemani saat bertugas. Arogansi di lingkungan kepolisian harus kita akui itu sedikit banyak pasti ada ya. Walaupun kita posisikan sebagai sebuah subkultur alias kultur yang menyimpang. Di dalam psikologi forensik sendiri ada istilah yang namanya John Wayne Syndrome. John Wayne Syndrome atau sindroma John Wayne adalah rangkaian perilaku yang diakibatkan oleh 2 hal. Pertama, adanya keharusan bahwa polisi itu harus selalu 86. Bahwa polisi itu harus selalu siap, seolah-olah tidak pernah kenal takut, tidak pernah kenal capek, tidak pernah kenal sakit. Sedangkan pengamat kepolisian Adrianus Meliala mengungkapkan salah satu faktor anggota polisi begitu mudahnya meletuskan senjata karena adanya kepuasan dan kesenangan tersendiri saat melepaskan tembakan. Jadi bayangkan pada 2 tahun, 2 tahun seseorang itu memegang senjata api, maka sindrom yang kita sebut sebagai trigger happy syndrome itu ada. Ya, orang lalu rasanya gatel aja gitu ya.
untuk menggunakan. Ya. Dan kalau kemudian nggak pernah digunakan, maka bisa dibayangkan betapa tidak tersalurkannya perasaan itu, gitu ya. Dalam aturannya, berdasarkan pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, disebutkan penggunaan senjata bagi anggota kepolisian ialah untuk melindungi nyawa, warga, dan petugas kepolisian itu sendiri. Senjata api boleh digunakan petugas kepolisian, antara lain untuk kepentingan membela diri dan orang lain dari ancaman kematian atau luka berat, mencegah terjadinya kejahatan berat yang mengancam jiwa orang lain, serta menangani situasi yang membahayakan jiwa. Namun demikian, tidak semua anggota kepolisian diberi wewenang memiliki senjata. Ada kategori polisi yang memang harus dipersenjatai sesuai penempatan dan tugas, yakni polisi yang bertugas di wilayah perang. Di antaranya Brimob, Sabara, aparat reserse, dan yang baru-baru ini direkomendasikan Kapolri untuk dipersenjatai adalah polisi lalu lintas, mengingat kerap terjadi tindak terorisme di jalanan. Menurut Mabes Polri, jika terjadi dugaan penyalahgunaan senjata oleh aparat kepolisian, maka akan dilihat apakah ada pelanggaran prosedur yang dilakukan oknum polisi tersebut. Jadi kita dari Divisi Propam Polri menganalisanya sebagai berikut. Yang pertama, anggota tersebut apakah dalam melaksanakan tugas atau sedang melaksanakan tugas. Yang kedua, apakah tidak sedang melaksanakan tugas. Nah, dari dua pertanyaan ini kita bisa didapat suatu kesimpulan awal orang ini sedang dinas atau tidak. Kalau dia sedang dinas, kita lihat prosedurnya. Masalah penggunaan senjata, apakah sudah sesuai prosedur. Pemirsa, liputan mendalam